mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Selamat pagi, anak-anak ibu yang hebat di kelas 4. Sudah semangat kan untuk belajar IPAS hari ini? Oke, sebelum kita mulai, mari kita yel-yel. SD di mana kita? 024763. Yes, yes, yes. Sebelum mulai, yuk kita bernyanyi tentang fotosintesis dari materi kita sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan sejarah vegetatif. Yuk kita mulai. Adapun pengertian dari perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif berarti hanya melibatkan satu induk. Apa sih tujuan dari perkembangbiakan vegetatif itu? Kenapa harus kita pelajari? Tujuannya yaitu untuk memperoleh bibit tanaman yang berkualitas baik seperti induknya. Perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan buatan. Untuk saat ini, kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Apa aja yang akan kita pelajari tentang perkembangbiakan vegetatif? Yang pertama, ada cangkok. Yang kedua, stek. Yang ketiga, sambung. Pertanyaannya, apakah ada yang pernah mendengarkan sebelumnya tentang cangkok, stek, dan sambung? Bagi yang pernah mendengarkannya, silakan untuk anak-anak ibu untuk tunjuk tangan dan kita bahas bersama. Apakah yang dimaksud dengan cangkok? Cangkok adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas tersebut. Dapat kamu lihat gambar dari tanaman yang telah dicangkok. Ini adalah calon tanaman yang akan kita cangkok. Ini calon tanaman yang akan kita cangkok. Tanaman, batangnya ini ya. Nah, kenapa harus milih ini? Kalau mencangkok itu yang perlu diperhatikan adalah batangnya itu jangan terlalu tua. Kalau terlalu tua itu kemungkinan sulit untuk tumbuhnya akar. Terus juga jangan terlalu muda. Kalau ini kan udah kelihatan masih hijau. Ya, ini masih hijau. Ini terlalu muda, ini nggak bisa ini dicangkok. Pasti masih alay ya dia ya. Kalau ini yang paling bagus untuk dicangkok. Terus gimana, langsung mulai dicat atau? Oh, jangan dulu. Oh, jangan. Iya, nunggu lebaran gitu. Langsung aja Mas, nggak apa-apa Mas. Oke, kita dicat dulu ya. Pertama itu diputer ininya. Nah, itu harus pakai pisau Mas ya? Iya. Nek terjadi botol sakwite. Oh gitu. Oke. Dikerat bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran. Lingkaran dari batang. Oke. Kalau bentuk yang lainnya nggak bisa ya? Nggak bisa. bentuk cilok. Dikeratnya ini nggak usah panjang-panjang. Berapa senti Mas? 5 antara 7 cm ini udah cukup sih. 5 sampai 7 cm. 10 juga bisa, 5 sampai 10 cm lah. 5 sampai 10 cm. Ini berapa cm nih? Ini 10 paling. 5. Enggak tahu berapa cm. Enggak tahu. Coba ambil garisan. Ambil penggaris coba. Coba ambil penggaris biar tahu kita ya. Ini coba Dia Lovers tebak ini, kalau yang bener jawabnya nanti dapat hadiah. Kira-kira berapa senti ini ya? Ini kan udah dikerat. Nah, selanjutnya ini garisannya ini tenan ini. Enggak ada ini, bagus. Wah, ini kan sudah
apa ini sudah digores kulitnya. Nah selanjutnya ini Jangan sampai salah kulitnya Mas lo ya. oh iya tenang. Masnya namanya siapa Mas? Nama saya Aditya. Aditya. Ah. Aditya Dika bukan? Bukan. Kalau itu YouTubers paling banyak. Nah ini kan dikupas udah gampang. Oh ya ya. Kan ngikutin alurnya dari kulitnya aja. Oke. Cuman gitu toh? Iya. Katanya gampang ya. Nah ini kupas lagi, Oh. tarik aja ini udah. Tuh kan udah lepas. Oh, wah ini agak keren ini ya. Coba kita lihat berapa senti ini. Nah ini cuma 4 senti nih. Oh bagus itu. 4 cm cukup ya? Oke. Jadi 4 cm cukup ya? Cukup. Dua anak cukup. Cukup. 4 cm cukup. Oke. Nah, dia lovers ini yang mau nyangkok. Ini dilihat. Mas ini juga hasil cangkokan ini Mas ya? Iya itu udah. Umur berapa bulan ini? Itu baru seminggu, kalau udah bulan-bulanan tuh udah Oh jadi. belum. Kalau 9 bulan udah melahirkan Udah ini melahirkan. ya. Ini baru seminggu ya? Biasanya Itu keluar baru seminggu. akar berapa minggu Mas? Itu 3 sampai 1 bulan. Normalnya ya. 3 sampai 4 minggu. Tapi Normalnya. tapi kalau mau dikasih nutrisi boleh ya ini ya? Boleh, malah itu lebih bagus kalau mau dikasih nutrisi. Caranya gimana? Caranya tinggal pakai suntikan yang ada jarumnya, itu ditusukkan aja. Suntikan pasti ada jarum. Suntik ya? Iya disuntik. Kalau beli suntikannya di mana Mas? Hah? Beli suntikannya di mana? Di apotek ada. Di apotek ya? Mm-mm. Pom bensin kayak ada Mas? Ah, pom bensin suntikan apa? Iya. Waduh. Gak apa-apa wis. Ya, di lovers ini sambil santai-santai. Ya, kita nunggu Mas Adit menyelesaikan tugasnya menggesrek-gesrek batang jeruk. Entah berapa lama kita menunggu. Ya, sementara masih mencoba untuk menggesek-gesek, mengupas batang jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini kemarin itu habis berbuah banyak sekali ya. Iya. Berbuah banyak sekali itu. Mungkin kalau berapa kemarin ya? 100 biji ada nggak ya kira-kira ya kemarin? 50-an ya. Dalam satu pohon kecil ini pakai planter bag. Coba deh planter bagnya belakang. Jadi kita pakai planter bag ini ya. Ini pakai planter bag ini sebenarnya posisinya nggak di sini, cuman ini untuk praktek aja kita pindah ke sini. Nah, kembali lagi ke sini, kembali. Nah, ini kita pakai planter bag biar mudah dibawa kemana-mana dengan nutrisi yang cukup. Ini apa? 50 ya. Berhasil menelurkan 50 buah jeruk nipis dengan ukuran yang lumayan besar ya. Nah, ini termasuk ya kecil ini ya. Nah, ada yang lebih besar. Nah, ini agak besar nih. Besar nih. Kemarin saya timbang itu ada yang 59 gram. 59 gram jeruk nipis. Ya. 50 biji. Ini kalau sudah bersih, jangan lupa di gosok-gosok. gesek. Supaya kulitnya benar-benar. Ini masih ada yang hijau-hijau ini Mas. Mana? Ini. Nah, pokoknya jangan sampai ada kulit yang masih menempel. Oh. Berarti sampai bersih ya. Iya. Oke. Sampai bersih, jangan lupa di lovers dipastikan tidak ada kulit dari batang yang masih menempel. Jadi, kalau masih ada harap dibersihkan. Nah, ini udah
selesai, ini udah bersih. Udah. Nah, ditunggu aja 5 sampai 10 menit biar kering. Ini ditunggu 5 sampai 10 menit biar kering. Nah, Oh. sambil kita buat media untuk Oke, sambil nunggu kering, kita siapkan media cangkoknya. Itu ayam ya. Ayamnya berkokok. Oke. Nah, sebelumnya The Lovers ini, bagi The Lovers yang belum subscribe channel YouTube kita, mohon silahkan untuk klik tombol subscribe dan lonceng pemberitahuannya sehingga The Lovers akan selalu mendapatkan update-update berita dari dunia Agro TV. Kita bungkus. Ini yang dibungkus ini ya? iya. Oh. Kirain ada yang lain yang mau dibungkus. Berdoa dulu Mas, biar jadi nanti. Tali ini nggak ditolong dulu ya? Talinya Mas, siapin Mas. Nah, ini ditali ya. Nah, ini jangan lupa dikepel-kepel kayak gini. Dikepel-kepel biar padat. Biar padat. Oh. Biar padat. Biar nempel ke itu ya, kemana? Iya, biar nempel ke Nempel ke batang yang sudah dikerat tadi ya, Iya. sudah dikupas tadi ya. Nah, Oke. nah, tinggal Dibungkus. Bungkus rapet ya. iya. Kalau misalnya kehujanan gimana Mas? Hujanan nggak apa-apa, itu malah bagus. Oh, maksudnya Maksudnya tak jadi kan medianya ini nggak keringan. oh gitu. Tapi kalau di dalamnya banyak air, diusahakan dikasih lubang di bawahnya Biar airnya bisa biar keluar. airnya keluar. Kalau terlalu banyak air itu kan malah jelek, nanti bisa-bisa batangnya malah busuk. Oke. Nah, ini udah selesai. Belum Udah selesai, proses Mas. Pengikat. Oh iya, maksudnya dikat dulu baru selesai. Iya. Masuk dulu. Selanjutnya permennya diikat. Ya. Ikatnya kenceng nggak Mas? Kenceng. Nggak kenceng ya? Kalau nggak kenceng lari dia nanti. Lari nanti. Yang sudah jadi tadi ya, nah, cangkokan pertama sudah berumur 1 minggu ya. 1 minggu ini masih lembab ya. Iya. Ini perawatannya gimana Mas? Apa cuma dilihat aja kalau Perawatannya cuma dipegang kalau masih lembab. masih ya lembab? Dibiarkan saja. Biarin Cuma, aja. Kalau kering? Kalau udah mulai kering kan ini keras ya. Hah? Disuntik Disuntik pakai, kalau bisa pakai nutrisi itu malah lebih bagus. nutrisi, kalau enggak air biasa juga nggak apa-apa ya. Air biasa juga nggak apa-apa. Ah, Kalau pakai nutrisi itu kan pertumbuhan akarnya nanti jadi cepat. Oke. Nutrisi, pakai nutrisi. Nah, ini udah jadi nih. Ini udah Wih, bagus ya. kayak Rodman. Ya, The Lovers ini ya, hasil cangkokan ini udah ada 2 cangkokan ya, 2 cangkokan. Nanti mungkin kalau udah mulai keluar akarnya ya, udah jadi. Kalau nanti udah jadi, nanti kita buka ya. Oke, ini Nanti udah, hah? Tandanya ini tumbuh. Hmm, Kalau ada apa, ininya nggak bakalan ini, nggak mati. nggak layu. Nggak layu Istilahnya ya? nggak layu. Oke. Nanti 3 minggu biasanya keluar rambut-rambut akarnya. Rambut akar di sini Kelihatan. kelihatan rambut akar, dan tanda kedua ini tidak mati. Ya. Nah, kalau ini mati berarti gagal cangkokan. Gagal. Nanti kita lihat cangkokannya gagal atau tidak ini ya. Oke, nanti kita lihat beberapa minggu ke depan. Nah, ini berhasil. Usahakan nanti kalau nyangkok
lebih baiknya pakai plastik warna putih, karena kalau pakai plastik hitam itu kan Tidak nggak kelihatan. akarnya Iya. tumbuh atau tidak itu kan nggak kelihatan. Oke. Kalau plastik putih itu nanti kelihatan akarnya putih-putih bersih. Plastik bening biar kalau akarnya tumbuh bisa terlihat. Nah itu tandanya cangkokan sudah Oke. jadi. Gitu aja. Oke, gitu aja Mas. Oke. Oke, jempol dulu Mas. Jangan lupa like video Dunia Agro, oke, dan klik tombol subscribe. Makasih Mas ya. Oke. Minum. Syuting nih. Minum. Minum, pijat ini. Setelah cangkok, yang kedua adalah stek. Apa itu stek? Stek adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, lalu potongan tersebut ditanam kembali. Dapat kamu lihat di layar contoh dari tanaman yang sudah di stek. Sahabat, ini adalah pohon anggur ya yang sudah berbuah. Ini juga ada tanaman lemon yang sudah berbuah. Ini ada bunga bougainville dan saya juga mempunyai beberapa koleksi bunga mawar yang kita tanam di halaman. Itu ada jambu dan ada beberapa tanaman hias lainnya. Nah, saya ingin menunjukkan tanaman-tanaman ini tadi karena ini adalah tanaman-tanaman yang kita perbanyak dengan cara stek. Stek itu merupakan suatu teknik perbanyakan vegetatif di mana kita memperbanyak tanaman dengan cara menanam batangnya saja. Ini merupakan teknik perbanyakan yang sangat mudah, murah, dan sangat menguntungkan kalau kita tahu caranya agar tingkat keberhasilannya tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara dan tips-tips yang dapat kita lakukan agar tanaman-tanaman yang kita lakukan stek di rumah itu dapat berhasil. Nah, stek ini bisa kita lakukan pada hampir semua tanaman sebenarnya, walaupun tidak semua ya, tetapi sebagian besar itu sebenarnya bisa. Misalnya seperti anggur tadi, jeruk, kemudian ada juga pohon ceri, pohon bunga misalnya seperti mawar, bougainville, jambu, dan masih banyak lainnya. Nah, saksikan video ini sampai selesai karena mudah-mudahan nanti akan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Sahabat, mungkin nanti saya akan menjelaskan sekitar 9 tips yang dapat kita lakukan agar stek yang kita lakukan di rumah itu menjadi lebih tinggi keberhasilannya. Sahabat yang mungkin pernah melakukan stek di rumah, baik pada tanaman jeruk misalnya, tanaman bunga, mawar, bougainville, tanaman kembang sepatu dan yang lain-lain misalnya, atau tanaman buah, ceri, atau jambu dan yang lain-lain itu mungkin pernah mengalami kegagalan. Nah, pada kesempatan kali ini semoga 9 tips yang akan kita pelajari ini mudah-mudahan bisa memberikan solusi agar stek yang kita lakukan di rumah itu menjadi lebih tinggi tingkat keberhasilannya. Nah, tips yang pertama itu adalah memilih media tanam. Nah, untuk melakukan stek sebenarnya kita tidak perlu memilih media tanam yang sangat istilahnya subur sekali. Karena stek itu kan dia masih belum tumbuh akar di awal dan dia belum memerlukan unsur hara yang begitu banyak. Jadi sebenarnya kalau untuk media tanam stek ini kita lebih baik memakai tanah biasa saja, tanah yang gembur. Kalaupun mau dicampur, boleh dicampur dengan kokopit agar dia lembab dan mengandung air. Atau bisa juga kita campur dengan sedikit sekam. Tetapi campuran sekam ini jangan terlalu banyak, karena kalau dia terlalu banyak sekamnya, media tanamnya akan longgar sehingga tanaman itu dia tidak bisa istilahnya menancap dengan stabil. Nah, jadi kalau saya boleh saran, berikan saja tanah yang gembur, itu saja sebenarnya sudah cukup. Kalau mau dicampur dengan sedikit kokopit boleh biar dia lebih lembab, ataupun sedikit sekam ya, agar dia jangan terlalu goyang-goyang. Kemudian kalau untuk pupuk kandang, saya kurang menganjurkan memberikan pupuk kandang untuk media tanam pada stek
karena pupuk kandang ini dia memang mengandung unsur hara yang tinggi, tetapi kan seperti saya katakan tadi, tanaman stek yang baru ditanam itu dia tidak memerlukan unsur hara, dia memerlukan stabil dan steril. Nah, pupuk kandang itu dia bisa menyebabkan terjadinya kebusukan pada batang karena memang dia bisa mengundang bakteri. Karena itu hindari menggunakan pupuk kandang. Itu merupakan tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah memilih batang. Jadi batang yang kita lakukan stek itu, yang pertama sekali kita harus pilih dari tanaman induk yang memang bagus dan sudah pernah berbuah atau berbunga. Karena tanaman stek yang kita stek nanti itu 100% sifatnya akan sama dengan tanaman induknya. Jadi kalau dari induknya juga sudah nggak bagus, misalnya kita mau menyetek tanaman jambu, jambunya saja kecil-kecil dan tidak bagus dan asam, ya pasti nanti anakannya juga asam dan kecil-kecil. Jadi pilih indukan yang memang sudah pernah berbuah atau berbunga dan hasilnya bagus. Itu yang pertama ya, pilih indukan yang bagus. Kemudian yang kedua, untuk memilih batang itu usahakan pilih batang yang memang sehat, tidak terlihat adanya penyakit ya. Misalnya seperti serangan jamur, serangan kutu dan yang lain-lain. Kemudian tips keberhasilan yang kadang-kadang tidak diketahui oleh para sahabat adalah pilihlah batang yang semi hardwood. Artinya gini, jangan yang muda, karena kalau muda itu gampang busuk, dan jangan yang tua sekali. Kalau yang tua itu dia akan susah timbul akar. Jadi usahakan memang batang yang setengah tua lah istilahnya. Nah, itu adalah tips untuk memilih batang ya. Kemudian tips selanjutnya, tips yang ketiga ya sahabat ya. Ini juga kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan. Nah, keberhasilan dalam kita melakukan perbanyakan vegetatif, baik itu sambung pucuk, pencakokan, ataupun stek adalah kita bekerja dengan lebih steril. Karena kalau kita bekerja dengan banyak kontaminasi bakteri, kotor, maka kemungkinan terjadi pembusukan dan kegagalan pada stek dan cangkok itu menjadi lebih besar. Karena itu, usahakan melakukan sterilisasi pada alat yang akan kita gunakan. Misalnya gunting tanaman ini kita lakukan sterilisasi. Kemudian kita juga sebaiknya melakukan memasang sarung tangan. Kalaupun kita tidak memasang sarung tangan, minimal kita membersihkan tangan kita dengan alkohol ya. Ini merupakan tips yang ketiga, yaitu bekerja dengan lebih steril. Kemudian tips yang keempat, nah ini tips yang penting menurut saya, juga salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan. Selain tadi kita sudah diajari, belajar tentang cara memilih batang, kita juga harus mengetahui teknik pemotongan yang bagus ya. Nah, pemotongan yang bagus itu sebenarnya, kalau misalnya ini tanaman yang akan kita lakukan stek, maka pemotongan pada bagian bawah ini sebaiknya kita membuat sudut sekitar 45 derajat atau 50 derajat ya. Nah, ini sahabat bisa lihat. Nah, tujuannya ini adalah untuk memperluas penampang bagian bawah untuk tempat tumbuhnya akar. Nah, karena semakin luas penampang bagian bawah ini, akar akan semakin banyak yang tumbuh, sehingga kemungkinan nanti dia hidup menjadi semakin besar. Ini adalah tujuan pertama ya. Kemudian tujuan kedua adalah bentuknya yang runcing ini juga akan memudahkan ketika dia ditanam pada media tanam nantinya. Kemudian kalau bisa kita harus memperhatikan jarak antara mata tunas. Nah, kalau bisa bagian bawah ini yang kita potong runcing seperti ini 45 derajat ini, dia jangan terlalu jauh dari mata tunas, karena biasanya kalau dia terlalu jauh dia akan mengalami kebusukan pada bagian bawah. Nah, jadi sekitar setengah senti saja dari mata tunas paling bawah. Kemudian pada bagian atas kalau bisa juga sekitar paling banyak 1 senti dari mata tunas paling atas, agar bagian atas itu nanti tidak mengalami kebusukan ya. Nah, itu merupakan cara memotongnya. Kemudian kalau untuk panjang dari stek ini sendiri, ini bervariasi tergantung kesukaan. Tapi kalau saya boleh saran antara 10 sampai 25 cm saja. Itu merupakan ukuran yang sudah cukup optimum menurut saya ya. Nah, saya pikir itu cara kita memotongnya. Kalau misalnya kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Tips kelima adalah berikan zat perangsang tumbuh. Nah, ini mungkin terdengar sepele, tetapi percayalah sahabat, bahwasanya dengan kita memberikan zat perangsang tumbuh untuk pertumbuhan akar, maka kemungkinan keberhasilan dari teknik stek yang kita lakukan ini akan menjadi lebih tinggi. Memang pada beberapa tanaman yang sangat gampang di stek, misalnya seperti mawar, kadang-kadang kita tidak memerlukannya. Tetapi pada banyak tanaman yang memang sulit, misalnya seperti mangga, alpukat, petai,
jambu dan yang lain-lain, ini memang kita perlu menggunakan zat perangsang tumbuh. Nah, zat perangsang tumbuh itu ada banyak sekali. Ada yang organik yang bisa kita temukan di sekitar kita, ada juga yang kimia dan kita bisa beli di toko tanaman. Nah, nanti saya akan buatkan satu video khusus tentang zat perangsang tumbuh yang kita bisa gunakan sebagai obat untuk perangsang penumbuh akar ketika kita melakukan stek. Videonya tersendiri karena itu banyak, agar para sahabat punya banyak alternatif kira-kira apa yang bisa digunakan di rumah ya. Nanti sahabat harus saksikan setelah menyaksikan video ini ya. Nah, kemudian setelah kita zat perangsang tumbuh ini, biasanya caranya kita akan seperti ini, mohon maaf. Seringnya kita letakkan pada air, kemudian kita langsung praktek saja ya, biar kita langsung paham. Kita berikan sedikit saja sesuai aturan, kemudian dilakukan pengadukan rata, kemudian ini direndamkan aja sekitar 30 menit. Nah, setelah 30 menit nanti kita akan bisa menanam tanaman ini ke media tanam yang sudah kita siapkan. Adapun media tanam tadi bisa kita letakkan pada polybag yang kecil ataupun pada cup air mineral seperti ini ya. Tips yang keenam adalah kita sebelum kita melakukan penanaman stek yang sudah kita berikan zat perangsang tumbuh tadi adalah membuat lubang ya. Membuat lubang agar nanti pada waktu batang kita masukkan dia tidak rusak ya. Nah, seperti ini. Tips yang keenam, kita buat lubang, kemudian kita masukkan saja seperti biasa. Dan tips yang ketujuh adalah dilakukan pemadatan. Nah, setelah dilakukan pemadatan seperti ini, oh ya, setelah ini kita bisa lakukan penyiraman sebenarnya. Zat perangsang tumbuh yang ada di dalam itu boleh kita siramkan, tetapi kalau misalnya kita siram dengan air biasa juga bisa ya. Nah, ini sebenarnya langsung kita siram seperti ini. Karena nanti selama penyetekan ini kita tidak akan melakukan penyiraman lagi. Jadi sebaiknya kita lakukan penyiraman pada waktu awal ini. Tips nomor 6 tadi kan kita melakukan pelubangan, kemudian tips yang nomor 7 kita melakukan pemadatan. Ini penting sekali ya. Kalau misalnya kurang padat kita bisa tambahkan sedikit media tanam, karena jika batang yang kita lakukan stek ini tidak stabil dan tergoyang-goyang, maka dia rawan mati. Karena itu usahakan dia memang stabil. Nah, tips nomor 7 ya. Kemudian tips yang ke-8 adalah melakukan penyungkupan. Penyungkupan ini penting, tujuannya untuk pertama agar kita mengurangi penguapan. Kemudian yang kedua, sebentar, saya cuci tangan dulu ya. Nah, penyungkupan ini seperti saya katakan, ini penting dan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan. Kalau kita melakukan penyungkupan dalam skala besar, kita bisa membuat bedengan dengan rangka bambu, kita masukkan ke dalam semua agar tidak terjadi penguapan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga suhu tetap stabil di dalam tanaman yang kita stek ini. Nah, kalau untuk stek untuk rumahan saja, saya pikir seperti ini sudah cukup ya. Seperti ini sudah cukup. Nah, ini adalah tips yang ke-8, yaitu melakukan penyungkupan. Dan tips yang terakhir adalah tempatkan tanaman yang kita stek ini di tempat yang terlindung, yaitu jangan terganggu dari misalnya hewan peliharaan, kucing, ayam, dan segala macam. Kemudian juga hindarkan dia dari sinar matahari yang panas. Jadi harus ditempatkan di tempat yang teduh. Nah, sahabat, saya pikir itu adalah 9 tips yang dapat kita lakukan agar kemungkinan tanaman yang kita stek di halaman itu menjadi lebih besar kemungkinan keberhasilannya. Sahabat mungkin bisa mencoba di rumah. Teknik stek ini sangat gampang sekali, murah,
dan sangat bermanfaat ya. Jadi kalau kita punya tanaman jambu, tanaman jeruk, bunga mawar, kembang sepatu, bougainville atau bunga apa saja, pohon apa saja yang memang mempunyai totipotensi, artinya mempunyai kemampuan memperbanyak diri dengan teknik stek ini, maka kemungkinan besar akan berhasil dengan 9 tips yang sudah saya jelaskan lagi. Sahabat harus tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng, karena sehabis ini saya akan menjelaskan tentang obat-obatan yang ini sangat penting sekali ya, zat perangsang tumbuh untuk menumbuhkan akar, baik yang organik ataupun yang kimia, yang bisa kita pakai. Nanti saya akan buatkan video tersendiri, silahkan nanti disaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tahapan cangkok, stek yang sudah kita lihat, kemudian yang ketiga adalah sambung. Apakah itu sambung? Sambung pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Dan dapat kamu lihat dari gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Pertama-tama kita iris seperti ini. Ya, sampai ke kayunya ya. Kemudian atasnya. Ya, sampai kayunya. Kena kayunya nggak apa-apa ya. Kemudian kita kurangi sedikit bagian sini biar entrisnya lebih bisa rapat lagi ya. Ya, ini untuk entrisnya. Pemberian teman saya ya. Kita ukur dulu. Ya, cari bagian yang kira-kira dia bisa rapat semua ya. Ya, kemudian iris seperti ini. Ya, kemudian belakangnya kurangi sedikit biar nempel muka belakang ya. Ya, masukkan seperti ini ya. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, ini. Ya, kemudian kita ikat menggunakan plastik okulasi atau plastik apa saja yang kira-kira gampang atau mudah ditembus tunas dengan sendirinya ya. Ya, sambil ditarik sedikit ya. Usahakan semua entrisnya terbalut plastik ya. Ya, kemudian kita kerat bagian atasnya seperti ini atau langsung dipotong bisa ya. Ini karena di atas pohon seperti ini ya. Jadi kita harus putus nutrisi yang ngalir ke atas.
Ya, dikerok seperti ini bisa, dibiarkan saja juga bisa, nggak apa-apa. Ya, kira-kira seperti ini. Kita putus nutrisinya di bagian atas sini. Ya, kira-kira seperti ini. Ini langsung di bawah sinar matahari ya. Iya, hari ini tanggal 4 bulan 6 2019. Seperti biasa kita tunggu 2 minggu sampai 4 minggu atau lebih dikit lah ya. Biasanya sudah muncul tunas baru. Still as a breeze, a river flowing deep. Don't wanna leave the air you breathe. Living mirrors dreams when I think of you and me. Don't wanna leave the world you see, and I will hold you down if love is still alive. It's all forgiven to my eyes. The tide has turned around. Just listen to the sound. Two hearts beating, beating time. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. It's all forgiven to my eyes. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. It's all forgiven. You and your wicked ways. You and your wicked ways. You and your wicked ways. Listen to the sound. Two hearts beating, beating time. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. It's all forgiven. You and your wicked ways. You and your wicked Ya, hari ini tanggal 30 bulan 7 2019. Berarti sekitar 56 hari ya seperti ini. Ya, ini tanggal penyambungan tanggal 4 bulan 6 2019. Ya, seperti biasa akan langsung saya buka ya di sini untuk melihat hasil sambungannya ya.
Ya, kira-kira seperti ini sambungannya. Sepertinya nggak perlu diikat kembali ya, karena sudah bagus seperti ini. Seperti ini sudah tahan hujan ya, seperti ini. Hujan panas tahan sudah seperti ini. Ya, ini sebelahnya. Ya, ini sudah hampir sempurna ya sambungannya. Ya. Nggak perlu diikat kembali jika sudah seperti ini. Ya, ini. Ya, dia mau mengeluarkan tunas baru lagi. Ya, ini ada titik tunas baru. Ya, mungkin itu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Without your touch, I could never feel so much. Don't wanna leave us in between. 'Cause when you knock me in, I'm in for life. Don't care, it's a cruel paradise. Say you'll be mine. The tide has turned around. Just listen to the sound. Two hearts beating, beating time. Kemudian, dari 3 perkembangbiakan vegetatif yang kita pelajari, manakah yang ingin kamu praktekkan pada pertemuan berikutnya? Silahkan kita pilih atau kita posting apakah stek, apakah cangkok, apakah sambung, dan yang mana jumlah yang paling banyak itu yang akan kita praktekkan di pertemuan berikutnya. Dari hasil jumlah yang terbanyak, maka terpilihlah perkembangbiakan vegetatif yang akan kita praktek. Kemudian di pertemuan IPAS berikutnya, yaitu praktek langsung yang akan kita laksanakan. Yuk, kita tulis alat-alat dan bahan yang akan kita bawa. Kepala sari, tangkai sari, kepala putih, tangkai sari dan makanan biji, lalu tangkai putih. Dan bunga, tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota, benang sari, putih, kepala putih, tangkai sari, dan dalamnya bakal biji dan bakal buah. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca. Selesai sudah materi pada hari ini tentang perkembangbiakan vegetatif secara buatan.
Terima kasih telah menyaksikan videonya. Selamat, kita akan jumpa kembali di pertemuan berikutnya, yaitu praktek mencangkok, stick, dan menyambung. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts.